Rosenior puji kontribusi tersembunyi Joao Pedro saat Chelsea taklukkan Brentford. Derby London Barat antara Chelsea dan Brentford berlangsung ketat dan penuh tekanan bagi tuan rumah. Brentford tampil berani dengan intensitas tinggi, beberapa kali menciptakan peluang berbahaya dan menekan Chelsea hampir sepanjang pertandingan. Namun, buruknya penyelesaian akhir tim tamu, disiplin lini belakang The Blues, serta performa impresif penjaga gawang membuat Brentford gagal mencetak gol. Dalam laga tersebut, Joao Pedro kembali menjadi pembeda. Golnya ke gawang Brentford menambah koleksi menjadi 7 gol di Premier League musim ini. Tak hanya itu, penyerang tim nasional Brasil tersebut juga telah mencatatkan namanya di papan skor Liga Champions pada musim debutnya bersama Chelsea. Meski demikian, pelatih Chelsea Liam Rosenior menegaskan bahwa nilai Pedro bagi tim tidak hanya terletak pada gol yang ia cetak. Bukan hanya karena golnya saya merasa senang, tetapi karena performanya secara keseluruhan, ujar Rosenior, dikutip dari laman resmi Chelsea. Kami bermain sedikit lebih direct untuk menghindari pressing Brentford di awal pertandingan, dan dia memenangkan hampir setiap duel. Dia tampil luar biasa. Rosenior kemudian menyoroti satu momen yang menurutnya paling mencerminkan karakter Joao Pedro. Ada satu situasi yang benar-benar membuat saya sangat bahagia. Di babak pertama, Brentford melancarkan serangan balik dan dia berlari kembali sejauh sekitar 70 yard untuk melakukan tackle. Itulah yang saya sukai dan itulah standar yang ingin saya lihat dari tim ini. Menurut Rosenior, kerja keras tanpa bola seperti itu akan selalu berbuah manis bagi para penyerang. Saya sampaikan kepadanya, semakin keras Anda bekerja untuk tim, semakin besar peluang yang akan datang. Dia mendapatkan peluang itu dan menuntaskannya dengan sangat sempurna. Penyelesaian akhirnya benar-benar fantastis. Pelatih Chelsea tersebut pun mengaku optimistis dengan opsi lini depan yang ia miliki saat ini. Saya sangat antusias bisa bekerja dengan Joao Pedro, Liam, dan Mark Guiu sebagai barisan penyerang kami, tutup Rosenior. Reece James sebut Chelsea masih perlu berbenah usai kalahkan Brentford 2-0. Reece James menilai 3 poin yang diraih Chelsea sangat berarti, terutama karena hasil tersebut membawa The Blues semakin dekat ke persaingan papan atas dan zona Liga Champions. Kami sadar laga kandang ini wajib dimenangkan, kata James. Permainan kami saat menguasai bola mungkin belum maksimal, tetapi untuk membangun tim yang kuat Anda harus mampu menang, bahkan ketika tidak tampil di level terbaik. Lebih lanjut, James menyoroti singkatnya waktu yang dimiliki skuad untuk beradaptasi dengan metode dan filosofi yang diterapkan Rosenior di tengah jadwal pertandingan yang sangat padat. Ia menyebut sejumlah pemain juga sempat absen sehingga baru merasakan beberapa sesi latihan bersama sang pelatih. Kami belum lama bekerja dengan manajer. Ada pemain yang baru kembali dan baru mengikuti sedikit sesi latihan bersamanya, ujarnya. Kami berusaha menyerap sebanyak mungkin dalam waktu terbatas dan menyesuaikan diri dengan gaya bermain yang ia inginkan. James menambahkan bahwa setiap pelatih memiliki karakter dan pendekatan berbeda, sehingga proses adaptasi tidak bisa instan. Menurutnya, kondisi musim yang memasuki fase padat membuat kesempatan berlatih menjadi sangat terbatas. Semua membutuhkan proses, setiap manajer punya gaya sendiri. Di periode musim seperti ini sangat sulit melakukan banyak latihan, karena kami bermain setiap 2 atau 3 hari. Kami hanya bisa memaksimalkan persiapan yang ada, lanjutnya. Dalam pertandingan melawan Brentford, Rosenior menggunakan seluruh jatah pergantian pemain. Bagi James, hal tersebut menegaskan pentingnya kontribusi semua pemain dalam skuad, terutama memasuki paruh kedua musim. Musim masih panjang dan sekarang baru Januari, tuturnya. Kami masih memiliki banyak target, masih bertahan di beberapa kompetisi, dan kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Ia juga menyinggung ketatnya kalender pertandingan yang menuntut kondisi fisik prima dari seluruh pemain. Jadwal semakin padat, jumlah laga terus bertambah, dan intensitasnya kian tinggi. Ini adalah salah satu liga paling menuntut secara fisik di dunia, sehingga seluruh pemain dalam skuad akan dibutuhkan sepanjang musim, pungkas James. Kendry Paes berpeluang dipinjamkan di Inggris usai periode sulit di League One. Chelsea kembali menjadi pusat perhatian di bursa transfer Januari ini, terutama terkait kebijakan rotasi pemain pinjaman mereka. Salah satu nama yang mencuat adalah Kendry Paes, wonderkid asal Ekuador yang sempat dinantikan kiprahnya di Eropa, namun justru mengalami masa sulit selama dipinjamkan ke Strasbourg. Menurut laporan Fabrizio Romano,
Chelsea tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri lebih cepat masa peminjaman Paes di klub Ligue 1 tersebut. Minimnya menit bermain menjadi faktor utama dalam evaluasi ini, di mana Paes hanya dipercaya tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan dan mencatatkan total 419 menit sepanjang musim, tanpa memberikan dampak signifikan bagi tim. Masa depan Paes pun kini berada dalam situasi abu-abu. Kesulitan beradaptasi dengan kerasnya Ligue 1 membuat perkembangannya berjalan tidak sesuai ekspektasi. Situasi semakin rumit karena kehadiran Liam Rose senior di Chelsea, sosok yang sebelumnya kerap menyimpan Paes di bangku cadangan saat masih menangani Strasbourg. Kondisi ini membuat peluang Paes untuk langsung menembus tim utama The Blues di Stamford Bridge kian menantang. Di Prancis, Paes juga sempat disorot terkait aspek non-teknis, seperti sikap dan kepribadiannya di dalam tim. Alih-alih mempertahankannya di luar negeri, Chelsea dikabarkan lebih condong memanfaatkan opsi peminjaman domestik yang tersedia bagi Paes. Championship pun muncul sebagai alternatif realistis. Coventry City disebut-sebut bisa menjadi destinasi menarik, mengingat mereka memiliki manajer yang dipercaya serta filosofi bermain menyerang yang dinilai cocok untuk perkembangan pemain muda. Bermain secara reguler selama 6 bulan di Championship diyakini dapat memberikan pengalaman berharga bagi Paes, baik dari segi fisik, mental maupun adaptasi terhadap intensitas sepak bola Inggris. Langkah ini diharapkan menjadi pijakan penting sebelum ia kembali bersaing di level yang lebih tinggi bersama Chelsea. Chelsea ikut perburuan talenta muda Barcelona Dro Fernandes. Chelsea dikabarkan turut meramaikan persaingan untuk mendapatkan jasa gelandang muda berbakat asal Spanyol Dro Fernandes, yang saat ini bernaung di Barcelona. Informasi ini disampaikan oleh media Spanyol Fichajes. Fernandes bergabung dengan Akademi Barcelona pada 2022 ketika usianya masih 14 tahun. Sejak itu, ia menunjukkan perkembangan signifikan di La Masia hingga kerap disandingkan dengan nama-nama besar seperti Thiago Alcantara dan Pedri. Performa menjanjikannya mulai mencuri perhatian publik saat tampil di pramusim, termasuk ketika ia mencetak gol indah ke gawang Daegu FC. Momen tersebut menjadi pembuka sebelum ia melakoni debut resmi di La Liga melawan Real Sociedad pada September lalu. Perjalanan Fernandes terus menanjak ketika ia menjalani laga perdananya di Liga Champions kontra Olympiakos. Dalam pertandingan tersebut, ia mencatatkan assist untuk Fermin Lopez dan menorehkan rekor sebagai pemain termuda kedua yang mampu memberikan assist di ajang Liga Champions, berada di bawah Giovanni Reyna. Belakangan muncul kabar bahwa Fernandes mempertimbangkan untuk hengkang dari Barcelona. Situasi ini langsung menarik minat sejumlah klub elit Eropa. Chelsea disebut sebagai salah satu peminat terbaru yang siap bersaing demi mengamankan tanda tangannya, sebagaimana dilaporkan Fichajes. Ketertarikan Chelsea tidak lepas dari strategi klub yang fokus merekrut pemain muda berpotensi tinggi. The Blues menilai Fernandes sebagai aset jangka panjang yang menjanjikan, dengan peluang berkembang menjadi pemain inti sekaligus memiliki nilai jual kembali yang besar di masa depan. Chelsea dan Manchester City adu cepat gayet wonderkid Leicester City. Jeremy Monga dinilai sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di sepak bola Inggris saat ini. Winger muda Leicester City tersebut dikenal memiliki kemampuan teknis mumpuni, kecepatan di atas rata-rata, serta keberanian dalam duel 1 lawan 1. Ketertarikan terhadap Monga sejalan dengan strategi klub yang dalam beberapa musim terakhir gencar mengamankan talenta muda berbakat sebagai investasi jangka panjang. Kehadiran Monga diyakini dapat memperkaya opsi sayap The Blues di masa depan, sekaligus menjadi aset bernilai tinggi jika berkembang sesuai harapan. Namun Chelsea bukan satu-satunya peminat. Manchester City juga dikabarkan ikut memantau situasi sang pemain. Kedua raksasa Premier League tersebut sama-sama melihat Monga sebagai proyek jangka panjang untuk menambah kualitas dan kedalaman skuad, khususnya di sektor sayap yang menuntut kecepatan dan kreativitas. Laporan dari Fichajes menyebut Leicester City memasang banderol sekitar 25 juta euro untuk pemain mudanya tersebut. Angka tersebut tergolong tinggi mengingat usia Monga yang masih sangat muda dan minim pengalaman di level elit. Meski demikian, baik Chelsea maupun Manchester City memiliki kekuatan finansial yang memadai untuk menebus harga tersebut jika mereka benar-benar yakin dengan potensi sang pemain. Dari sudut pandang Monga, kesempatan bergabung dengan klub sebesar Chelsea atau Manchester City tentu sangat menggiurkan. Lingkungan kompetitif dan fasilitas pembinaan kelas dunia di kedua klub diyakini bisa mempercepat perkembangan kariernya, meski ia harus bersabar karena kemungkinan belum langsung menjadi pilihan utama.
Meski nilai transfernya terlihat mahal saat ini, kesepakatan tersebut bisa dianggap sebagai investasi cerdas di masa depan apabila Monga mampu memenuhi ekspektasi. Dengan usia yang masih sangat belia, risiko finansial itu dinilai sebanding dengan potensi keuntungan jangka panjang. Selain itu, bertahan terlalu lama di kasta kedua sepak bola Inggris mungkin bukan opsi ideal bagi perkembangan Monga. Jika tawaran konkret benar-benar datang dari Chelsea atau Manchester City, sang winger muda diyakini akan tergoda untuk mengambil langkah besar berikutnya dalam perjalanan karir profesionalnya.